Ia menyajikan satu gambaran rasional dari jagat raya. Dalam dunia ini ada roh atau rasio yang aktif, namun belum sadar akan dirinya. Roh atau rasio ini akan berkelana melintasi sejarah hingga pada suatu saat ia mengenali dirinya menjadi kesadaran yang menyadari. Segala sesuatu yang terjadi di langit dan bumi terjadi secara abadi. Kehidupan Allah dan segala sesuatu yang dilakukan secara temporal ditujukan agar roh itu mengenal dirinya sendiri, mengobjektifkan dirinya sendiri, menemukan dirinya sendiri, menjadi dirinya sendiri, dan melebur dengan dirinya sendiri. Perkembangan pemikiran selanjutnya, scaling seperti halnya Fichte, menghadapi kesulitan besar dalam memberikan dasar yang murni rasional pada filsafat dan kaitannya dengan realitas dunia. Baik Schelling maupun Fichte akhirnya merasa tidak berdaya menghadapi desakan progresif rasio yang sangat dahsyat dalam zaman modern ini. Akan tetapi, apa yang tidak bisa dilakukan oleh Fichte dan Schelling dikerjakan oleh Hegel. Dalam pemikiran awalnya, Schelling meminati seni untuk menunjukkan bahwa baik roh maupun alam material berdasar pada sebuah kesatuan asali yang identik. Seni mengungkapkan prinsip identitas dari roh dan alam ini, sesuatu yang oleh filsafat justru tidak bisa dilakukan. Seni memberikan bantuan kepada filsafat. Melalui seni, kita bisa memperoleh suatu cara baru dalam memandang alam. Alam adalah roh yang kelihatan, dan roh adalah alam yang tidak kelihatan. Dalam Fichte mengatakan, aku tidak ingin menjadi alam, melainkan hasil tindakanku sendiri. Barang siapa menjadi hamba alam, ia menaklukkan dirinya sendiri pada materialisme, pada suatu dunia benda-benda dan keteraturan baku. Akan tetapi, barang siapa bersikap sebagai manusia bebas, ia berpihak pada idealisme yang mengajarkan bahwa roh kreatif merupakan dasar jagat raya ini. Dengan dasar inilah filsafat menemukan titik tolaknya. Tentukanlah dirimu demi kebebasan. Bagi novelis, fantasi puisi mampu menyibakkan realitas yang paling dalam. Alam yang ramai itu musnah dan meninggalkan hanya sisa-sisa yang menggelepar hati. Bukankah batu karanglah engkau yang khas tatkala aku menyapanya? Aku berbaring pada dada dunia yang tidak terhingga itu. Pada saat sekarang ini aku adalah jiwanya, sebab aku merasakan semua daya kekuatan dan hidup abadinya. Seperti aku juga merasakan hidupku sendiri. Pada saat ini juga ia adalah tubuhku. Jagat raya adalah suatu keseluruhan yang hidup, suatu perubahan yang terus-menerus, suatu jiwa yang abadi. Etisme. Tugas dari bidang kesenian dan kesusastraan bukanlah mencapai kesempurnaan diri dan harmoni yang sempurna, sebagaimana dicita-citakan oleh aliran klasik, melainkan meromantisir seluruh dunia. Maksudnya, kita harus memahami jagat raya ini sebagai ungkapan lahiriah dan pengejauhan penuh makna dari yang tidak terhingga. Dalam hal ini, realitas yang dikenal diberi perwujudan dari Allah yang tidak dikenal. Schleiermacher 1768-1834 melihat agama sebagai perkembangan dari makna yang tidak terhingga bagi manusia dan ketertarikan manusia kepadanya. Aliran ini memiliki kedekatan dengan filsafat neoplatonisme, mistik Bohme 1575-1624 dan ajaran Piemantik ditandai dengan suasana religius filosofis serta minat pada masalah kebatinan dan pada sesuatu yang tidak terbatas. Slogan barunya bukan lagi rasio, melainkan perasaan, imajinasi, romantika, dan kerinduan pada sesuatu yang tidak terbatas. Filsafat harus dijadikan sebagai pengetahuan tertinggi dalam suatu sistem yang didasarkan pada rasionalitas dan objektivitas. Para pendukung aliran idealisme yang sumber awalnya berasal dari filsafat Kant ini adalah Fichte, Schelling, dan Hegel. Aliran idealisme Jerman mengatasi persoalan metafisika tradisional yang telah ditolak Kant, mengkaji secara baru seluruh sejarah filsafat beserta ilmu pengetahuan yang berkembang pada zaman itu, dan pada akhirnya dalam horizon neohumanisme klasik dan romantik menciptakan sistem besar terakhir bagi metafisika pada zaman modern.